மற்ற எல்லாரும் அவன் மகன் ஆளுங்கிட்ட. Beberapa penduduk yang telah mendapatkan sabit dari bengkel berlari dan kembali ke desa mereka dengan cepat. Karupan yang sejak tadi bersama keluarganya kini bergabung dengan mereka, namun Perumal melarangnya untuk ikut karena ia harus menjaga istri dan putranya yang ada di rumahnya. Namun Karupan tetap ikut dengan mereka dan mendatangi kediaman tuan tanah mereka. இடத்துல இருந்துதான் பயணங்கள் தொடங்குது. அன்னைக்கு கொல்லப்பட்ட Sementara di kantor polisi telah bersiap mendatangi desa tempat tinggal Perumal. Mereka mendapatkan informasi dari Sunil, salah satu petugas, kalau ia telah menangkap Perumal. Sunil yang berhadapan dengan Perumal mencoba mencari tahu tentang pemberontakan yang dilakukan oleh Perumal dan kelompoknya. Ia mengaku sering meminta pertolongan kepada pihak kepolisian, namun mereka selalu dianggap sebelah mata karena perbedaan jauh di antara mereka. Sunil nampak emosi dan memilih meninggalkan Perumal bersama anak buahnya. Menteri yang ada di kantor polisi terkejut ketika ia tahu bahwa Perumal telah ditangkap. பெருமாளை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். Sementara di pihak lain, petugas polisi Kuramesan ditangguhkan dengan alasan tidak menuruti perintah atasan hingga namanya tidak dimasukkan ke daftar petugas yang berhasil menangkap Perumal. Petugas tersebut hanya diam menandatangani surat penangguhannya dan diperintahkan pergi begitu saja. Sunil masih mencari tahu bahwa kecelakaan kereta api yang telah terjadi itu merupakan ulah Perumal. Tanpa diketahui kalau beberapa anak buah Perumal tengah ada di tempat Perumal ditahan. Mereka memberitahu teman-teman yang lain untuk bisa menyusun rencana pembebasan Perumal. Tak lama Sunil mendapatkan perintah dari kantor pusat untuk memindahkan Perumal ke tempat lain. Di rumah tahanan itu, seorang reporter berhasil menyelinap masuk dan menemukan seorang wanita lemah dengan kedua tangan terikat. Ia memohon untuk tidak disakiti. Dengan cepat reporter tersebut mengambil gambar wanita itu. Sunil sendiri yang telah mendengar Kumaresan dipecat diminta untuk dipanggil lagi. Tak menunggu waktu lama, Kumaresan segera dipanggil untuk mengantarkan Perumal ke tempat lain. Perumal dimasukkan ke mobil dan mulai meninggalkan tempat itu. ஓடிக்கிட்டு இருந்த கருப்பனோட வலியும் வேதனை. Karupan dan warga lain berhasil menyelinap masuk ke kediaman tuan tanah. Mereka yang telah mengelabui penjaga mulai menghabisi orang yang melintas di hadapannya satu persatu. Tuan tanah yang tengah ada di kamarnya bersiap dengan senjata api di tangan dan mulai membuka pintu tanpa tahu Karupan telah siap di sampingnya. Dengan cepat ia menghabisi tuan tanah itu dan menyelamatkan istrinya yang telah diambil paksa tuan tanah dan dinikmatinya. Karupan membawa istrinya pergi dari tempat itu hingga di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Perumal dan mengajaknya bersembunyi. Namun karena keberanian Karupan menghabisi tuan tanah, preman tuan tanah menangkap Karupan dan Mari, kemudian menyiksanya hingga hampir mati. Anak buah tanah pun melakukan hal yang serupa, mengambil istri petani untuk dinikmatinya, bahkan mengambil tanah petani bila mereka tidak menurutinya. Saat itu Perumal kagum dengan keberanian yang dimiliki oleh Karupan. Menurutnya, ia adalah gurunya yang mengajarkan untuk berani melawan yang buruk di hadapan mereka. Polisi di tempat itu tidak berguna sama sekali karena mereka semua berpihak pada tuan tanah, bahkan meminta penduduk untuk bisa menuruti perintah tuan tanah. Hingga Perumal mencoba melaporkan semua itu, namun semua sia-sia. Bahkan petugas polisi tersebut mendatangi kediaman Karupan dan mencoba menangkapnya. Karupan dan istrinya yang ketakutan berlari, namun dari arah belakang Karupan berhasil ditusuk tombak dan Perumal berhasil dipukul di bagian kepalanya hingga tidak sadarkan diri. Karupan yang masih bisa melawan mencoba membela istrinya, namun karena keadaan lemah membuatnya mudah untuk ditikam. Karupan tetap bangkit dan menyerang petugas serta anak tuan tanah. Lagi-lagi ia kalah, ia bersama istrinya mati di tangan anak buah tuan tanah. Perumal samar-samar melihat kematian keduanya, benar-benar sangat terpukul. Namun ia tidak bisa berbuat banyak karena kepalanya begitu sakit.
Bahkan ketika ia bangkit, ia juga ditikam dan diserang secara brutal oleh anak buah tuan tanah. Korban yang ada di tempat itu bercampur lumpur, bahkan tidak berhenti sampai di situ. Anak tuan tanah meminta tubuh Karupan dan Mari, istrinya, dipotong-potong dan dibakar di dalam kediaman mereka. Perumal yang tertikam pun belum sadarkan diri. Perumal terdiam dan sangat terpukul bila mengingat kejadian yang sangat menyakitkan itu. Sementara di kantor polisi pusat, kedua petugas mencoba merundingkan tentang Perumal. Salah satu dari mereka meminta pers untuk datang dan mereka bisa memberikan keterangan sesuai dengan kebenaran. Namun salah satu dari yang lain menginginkan kenaikan jabatan hingga mendapatkan dana segar hingga akan merilis penangkapan Perumal 3 hari yang akan datang. Kalau hari ini semua terungkap, tidak akan ada promosi jabatan dan dana dari pemerintah. Pavel yang merupakan reporter malah melaporkan pada kantor intelijen negara dan menceritakan apa yang telah ia lihat dan meminta mereka bergerak membawa Perumal ke Arumapari. Kamera kakak menyelamatkan Perumal yang saat itu tidak sadarkan diri setelah kematian Karupan dan juga Mari. Ia terus saja merasa kesal karena belum bisa menyelamatkan mereka. Kakak membawa Perumal ke rumah sakit dan merawatnya dengan baik hingga ia benar-benar sembuh. Kakak mulai mengajarinya tentang politik komunis yang ia pegang. Ia merupakan kepala partai komunis, mulai membuka jalan pikiran Perumal untuk tidak larut dalam kesedihannya. Bahkan kini Perumal telah berani tampil di muka umum dan menjadi wakil kakak. Perumal saat itu terkejut ketika Ranggaswamy, pegawai pabrik gula, terluka parah. Ia mencoba menceritakan bagaimana ia bisa terluka dan meminta Perumal bisa memimpin serikat pekerja di pabrik gula. Perumal segera mendatangi pabrik gula ditemani oleh Mahalaksmi yang merupakan salah satu serikat pabrik gula itu. Perumal mencoba masuk dan menjadi salah satu pekerja pabrik gula di tempat itu untuk menyelidiki apa yang terjadi. Perumal yang sudah akrab dengan semua pekerja di pabrik gula mulai mengajak mereka untuk mengusut kasus Ranggaswamy bersama-sama. Begitupun kakak mulai mendekati penduduk untuk mendapatkan dukungan juga dari mereka. Bayaran yang terlalu sedikit dengan jam kerja yang sangat panjang membuat Ranggaswamy mencoba protes tapi gagal. Para pekerja berharap aksi mereka bisa berhasil karena Perumal. Pemilik pabrik gula yang tahu tentang itu mulai mencoba rencana untuk menghabisi Ranggaswamy dengan menenggelamkannya. Ia tidak mau rencana Perumal berhasil menemui DSP, bahkan mereka dengan jahat merencanakan kecelakaan pada shift kedua untuk menghabisi Perumal. Mahalaksmi yang merupakan putri dari pemilik pabrik gula itu malah mendukung aksi Perumal dan mencoba mendekatinya karena ia mulai mencintainya. Mahalaksmi tidak ragu menceritakan masa-masa sedihnya ketika ia membantah ayahnya. Bahkan ia rela memotong pendek rambutnya sebagai bentuk menentangnya. Lama-kelamaan Perumal pun ikut jatuh hati pada Mahalaksmi. Kakak yang tahu tentang itu mencoba meminta Perumal untuk bisa menikahi Mahalaksmi. Perumal mencoba memberanikan diri, mengungkapkan isi hatinya dan mengajak Mahalaksmi untuk menikah. Mendengar hal itu, Mahalaksmi terkejut sekaligus senang dan meminta waktu pada Perumal. Hingga Mahalaksmi mengiyakan dan menikah dengan Perumal disaksikan oleh kakak dan anggota partainya. Perumal dan beberapa anggota polisi yang menjaganya mulai meninggalkan mobil dan menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka memasuki area hutan bersama-sama. Kembali Perumal mengingat kejadian di pabrik gula itu.
Penemuan mayat Ranggaswamy di sungai membuat semua pekerja terpukul, terlebih keluarganya. Mereka marah terhadap orang kepercayaan pemilik pabrik gula itu. Namun mereka tidak bisa berbuat banyak hingga kecelakaan di shift kedua pun terjadi. Kali ini Umapati masuk ke mesin, namun kepala produksi tidak mau mematikan mesin dengan alasan bisa membuat produksi gula menjadi gagal. Perumal memaksanya untuk bisa menolong temannya. Ia mulai menyatukan pekerja untuk mengajukan protes. Di tengah perjalanan, polisi yang membawa Perumal terpaksa berhenti ketika salah satu pohon tumbang dan mereka mulai melanjutkan perjalanan ketika Perumal sendiri yang memeriksanya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tak lama salah satu petugas polisi mendapatkan telepon dari Sunil dan mengatakan agar mereka berhati-hati karena ia mendapatkan informasi dari Chandran kalau mereka telah diincar untuk menyelamatkan Perumal. Ia diminta untuk tidak percaya pada siapapun di hutan itu. Hal itu membuatnya mulai meragukan semua anak buahnya ketika melanjutkan perjalanan mereka. Hey, Indra. Beberapa pekerja gula mulai mengeluhkan pada kakak dengan kekejaman yang selama ini mereka rasakan. Hingga kakak dan yang lain mulai bergerak agar semua penduduk mendapatkan keadilan. Karena selama ini mereka tidak pernah menikmati hasil sawahnya dan harus menyetorkan pada kepala desa mereka. ஐயா உங்க எல்லாருக்கும் சேத்துல நின்னு நாள் பூரா வேலை செய்ய வச்சு நாங்க பார்த்துட்டு சும்மா ஒன்னா சேர்க்கறது சாதி இல்ல. Atas keberanian Perumal, mereka berhasil memanen hasil sawah mereka. Hal itu benar-benar membuat kepala desa dan pemilik pabrik gula yang bekerja sama marah dan merencanakan menghancurkan mereka semua yang memberontak. Atas keberhasilan Perumal dan kakak membuat mereka melebarkan sayap mengajak perubahan pada penduduk yang selama ini merasa dijajah. Mereka selalu memberikan penyuluhan pada semua pemuda yang ada di desa itu agar tidak takut memberikan perubahan di desa mereka. Hal itu menyebabkan seringnya terjadi perkelahian. Melihat hal itu, kelompok kepala desa menyusun rencana matang dengan pemilik pabrik gula untuk menghabisi kakak karena ia adalah kepala partai yang sangat dihormati. Mereka juga mengajak petugas polisi untuk bisa membantu usaha mereka. Hingga kelompok Perumal terkejut ketika melihat istri kakak datang dan menceritakan kalau kakak sampai sekarang belum kembali. Ia pergi seorang diri sejak pagi tadi. Hal itu membuat semua anak buah Perumal memencar dan mencari keberadaannya. Sampai mereka mendapatkan informasi dari salah satu ada lelaki tua tengah dipukuli di penggilingan padi. Semua anak buah Perumal bergerak ke penggilingan padi itu. Informasi yang mereka dengar itu benar karena di penggilingan padi itu kakak masih disiksa hingga menemui ajalnya. Pelaku meminta anak buahnya untuk membakar tubuh kakak sekarang juga. Perumal yang datang terkejut ketika melihat ditumpukan gabah kakak yang telah meninggal. Ia meminta teman-temannya untuk mengangkat tubuh kakak sementara ia sendiri merasa sangat terpukul dengan penemuan mayat kakak yang begitu menyakitkan. Semua masyarakat yang mengetahui kematian kakak sangat terpukul dan menangis bersama di upacara kremasi. Setelah proses kremasi, Perumal mencoba menyusun rencana untuk membalas kematian kakak. Serangan pun mulai dilakukan ayah Mahalaksmi dan dua saudara laki-laki Mahalaksmi. Mereka sangat ketakutan ketika Perumal menyerang mereka dengan sangat brutal. Bahkan Mahalaksmi sendiri merestui langkah suaminya untuk bisa menghabisi semua pembunuh kakak. Perumal yang turun tangan sendiri mulai menghadapi kakak laki-laki Mahalaksmi dan menghabisinya dengan cara yang sangat keji di kebun jagung warga.
Akibat dari yang dilakukan oleh Perumal dan anak buahnya, petugas polisi mulai mencarinya untuk dipenjara. Tahu petugas ada kerjasamanya untuk kematian kakak, Perumal dengan sadar membakar kantor polisi dan menghanguskan orang yang ada di dalamnya. Perumal yang terpaksa tinggal berjauhan dari Mahalaksmi karena tugasnya sebagai kepala partai, merasa senang ketika tahu perkembangan kehamilan Mahalaksmi selalu baik. தேதி மருத்துவர் பிரசவ தேதி குறித்திருக்கு. Hingga saat Mahalaksmi melahirkan, ia sangat bahagia. Bahkan ketika ia bisa menunggui kelahiran anaknya. Kehidupan Mahalaksmi dan Perumal sangat bahagia, terlebih anak-anak mereka tumbuh sehat di bawah pengasuhan orang tuanya. என் இணையர் இல்லாமல் இந்த வேலை சந்தோட வாழ்க்கை தரத்தை பொறுத்துதான். நீளமா வச்சுக்கிட்டு எனக்கு தாண்டி கஷ்டமா இருக்கு. முடிய வளர்க்கறதும் வெட்டுறதும் உங்களோட இஷ்டம். Walaupun selalu ada kekhawatiran di hati Mahalaksmi ketika suaminya pergi meninggalkan mereka karena melakukan revolusi untuk daerahnya. பசங்க தாங்க இல்லையா அதை அவுத்து போட்டு இது நமக்கு மட்டும் என்ன புதுசாவா நடக்குது? எல்லாத்துக்கும் போராடி அடிபட்டு ஜெயிலுக்கு போய் எதிராச்சரியமா இருக்கு. Apa yang ditutupi oleh kantor polisi tentang penangkapan Perumal akhirnya tercium oleh kantor intelijen, bahkan mereka telah mendapatkan bukti-bukti foto penyiksaan hingga menyebabkan dana dan promosi yang mereka inginkan tidak akan pernah terwujud. Dengan cepat mereka memanggil Sunil untuk memastikan keberadaan Perumal, karena mereka tidak ingin dana yang mereka inginkan tidak mereka terima. Sementara Perumal dan petugas polisi yang membawanya beristirahat ketika Raga Vendar tidak berhasil menemukan jalan keluar yang baik dari hutan. Ia mencoba berbincang dengan petugas-petugas lain setelah Raga Vendar mencari jalan yang lain. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதிகாரிங்க நிறைய அடிச்சதுல எங்க அப்பா கால் ஊனமாயிருச்சு. Namun lagi-lagi Raga Vendar salah mengambil jalan sampai tiba-tiba ia terprosok dan hampir masuk ke jurang. Dengan cepat Perumal melempar tali borgol miliknya dan memintanya memegang serta dia akan menariknya. Raga Vendar akhirnya mempercayai Perumal dan menurutinya agar hidupnya selamat. Perumal berjuang untuk menyelamatkan Raga Vendar sendiri hingga akhirnya Raga Vendar bisa diselamatkannya. Raga Vendar berulang kali mengucapkan terima kasih pada Perumal karena menyelamatkan hidupnya. Perumal kembali teringat saat ia bekerja sama dengan beberapa orang dari berbagai daerah tengah belajar meracik bahan peledak, tapi tiba-tiba racikan itu meledak dan membuat semua yang ada di tempat itu mati berkeping-keping. Perumal yang jarak sedikit jauh masih bisa tertolong, namun ia sedih karena semua teman-temannya tidak bisa ia selamatkan. Perumal mulai menceritakan pada petugas polisi bagaimana mereka meledakkan sebuah jalur kereta api yang penting. Namun Perumal mengalami perubahan rencana dan meminta anak buahnya untuk menghentikannya. Tapi mereka melakukan kesalahan hingga jembatan itu meledak sampai terputus. Perumal meminta petugas menghentikan kereta yang akan melintas, namun semua terlambat hingga kereta terjatuh dan menimbulkan banyak korban. Oce yang memerintahkan Raga Vendar kembali ke camp memaksa mereka kembali turun dan menetap di camp yang ada di bawah kaki gunung itu. Perumal merasakan adanya orang asing di sekitar mereka, mulai terkejut ketika suara tembakan terdengar. Salah satu dari mereka meminta Perumal bisa dibebaskan karena tempat ini telah dikepung. Baku tembak terjadi, namun secara tidak sengaja Perumal malah membantu petugas dalam menembak untuk menghentikan mereka. Namun tiba-tiba Raga Vendar malah menembak salah satu anak buahnya dan menodongkan senjatanya ke arah Perumal. Semua anak buah Perumal terdiam dan memulai rencana baru ketika melihat Perumal telah tidak sadarkan diri. Mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan mengumpulkan senjata api mereka. Namun tiba-tiba Perumal melakukan perlawanan hingga semua mulai berkelahi. Raga Vendar yang berada di dalam tendanya termangu melihat Perumal secara brutal menyerang temannya. Semua petugas tidak berdaya di tangan anak buah Perumal saat itu. Perumal mengungkapkan ia tidak mau lagi terlalu emosi dalam mengambil sikap. Tiba-tiba Raga Vendar menembak dan tepat mengenai kaki Perumal. Melihat hal itu, Perumal tidak mengizinkan anak buahnya untuk menyerang mereka. Ia memilih untuk pergi dari tempat itu.
Perumal yang berhasil selamat membuat semua pihak menyerahkan surat tugas pada semua petugas di setiap-tiap kantor mereka. Dalam surat itu mengajukan untuk menangkap Perumal. Menteri mengirim anak buahnya untuk menjemput Raga Vendar dan anak buahnya, hingga mereka bertemu di pertengahan jalan. Petugas yang datang tadi memberitahu Raga Vendar dipecat dan digantikan oleh dirinya. அவங்க பசங்களும் கீழே இறங்கக்கூடாது. ரேட் காரியா கண்டிப்பா பண்ணுவீங்க. நீங்களே இந்த கம்பெனி பூட் சத்த மாதிரி இல்ல நீ எங்க Perumal yang terluka membuatnya sedikit kesulitan untuk berjalan dengan cepat. Dalam kesempatan itu, anak buah Ose secara tidak sengaja terlihat Perumal dan anak buahnya. Saat semua sudah di posisi, mereka mulai saling menembak. Suasana hutan yang kabut membuat daya lihat mereka berkurang. Hingga baku tembak itu menghasilkan keseimbangan. Namun Kumaresan yang sangat berani terus maju dan menembaki hampir semua anak buah Perumal. சுக்காங்கன்ற கேள்விதா இந்த மட்டும் துப்பாக்கி இருக்கட்டும். Sementara di kantor polisi, menteri berhasil mengirim anak buahnya untuk menangkap Pavel yang merupakan saksi dari kejahatan di penjara Perumal sebelumnya. Ose meminta anak buah Perumal untuk menyerah. Tapi bukannya menyerah, mereka semakin berani melawan walaupun anak buah Perumal berkurang banyak. Bahkan kini mereka membuat kelompok polisi terdesak. Namun Raga Vendar tiba-tiba menembak anak buahnya sendiri dan pura-pura berlindung untuk membuat anak buah yang lain tidak mencurigainya. Kali ini kelompok Perumal terdesak dan membuat mereka menyerah. Ketiga anak buah Perumal ditembak mati di tempat membuat Perumal sangat sedih. Namun ia harus terus maju dan menyelamatkan diri keluar dari hutan. Namun dalam baku tembak itu, Raga Vendar berulang kali menembak anggotanya sendiri, tapi usahanya kali ini digagalkan oleh Kumaresan dan segera mencekiknya. Ia sudah tidak tahan karena banyak temannya yang ditembak mati oleh Raga Vendar tanpa alasan pasti. Kumaresan menjelaskan pada Ose tentang apa yang terjadi hingga ia meminta senjata Raga Vendar dan menghitung jumlah peluru yang ada di dalamnya. Ia membenarkan perkataan Kumaresan berdasarkan bukti yang ia terima. Baku tembak pun terhenti sementara. Melihat keadaan itu, Perumal dan anak buahnya yang tersisa terus maju, namun dalam perjalanan ia menitipkan banyak pesan pada mereka agar bisa memberikan masa depan yang cerah untuk penerusnya, sementara ia akan menyerahkan diri dan membiarkan mereka pergi meninggalkan dirinya. Baku tembak pun dihentikan ketika Perumal memberikan tanda menyerah pada pihak kepolisian. Dengan tertatih, ia mendekati petugas-petugas yang masih siap dengan senjata api di tangan mereka. Ose mendekati Perumal dan menembak Perumal, bahkan memerintahkan anak buahnya yang lain untuk menembaki Perumal. Mendapati banyak peluru bersarang di tubuhnya, Perumal tersungkur namun ia mencoba bangkit. Melihat hal itu, Ose meminta Bala dan Kumaresan menembaki Perumal. Namun keduanya terdiam hingga salah satu rekannya memberanikan diri menembak Perumal hingga ia tersungkur. Perumal teringat ia pernah memberitahu istrinya tentang apa yang harus ia lakukan ketika dirinya sudah tidak ada di dekatnya. Ia menyatakan bila ia mati ini akan menjadi identitas dari sebuah ideologi. Mahalaksmi menangis menahan sedih dan mengiyakan keinginan suaminya. Tubuh Perumal yang sudah tidak bernyawa dimasukkan ke mobil. Kumaresan meneteskan air mata melihat Perumal gugur. Ose mengabari tugasnya telah berhasil. Mereka semua merasa senang. Tapi tidak dengan Bala dan Kumaresan yang merasakan kalau Perumal adalah orang yang tulus dan baik. Ia menentang karena keadaan. Perdebatan pun terjadi di dalam mobil itu. Ose yang melihat anak buahnya lebih memihak pada Perumal sangat marah dan mengusir mereka dari mobil itu dan membiarkan mereka berjalan mengikuti laju mobil. Menteri mulai menyusun rencana untuk bisa mendapatkan dana dan menyentil keluarga Perumal untuk bisa datang dan membuat rencana mereka bisa lebih mulus. Tiba-tiba Kumaresan membanting kemudi mobil ke arah jurang. Ose dan Ragevaran yang ada di dalam mobil mulai ketakutan. Kumaresan terdiam dan memilih keluar dari mobil itu. Ose yang ketakutan memintanya tetap di dalam mobil itu. Namun Kumaresan tetap memilih keluar dan meninggalkan mobil tersebut tanpa menghiraukan perintah dari atasan-atasannya yang kesulitan berada di dalamnya. Kumaresan hanya memperhatikan dari jauh dan memilih turun ke hutan. Ia yakin suatu hari nanti otoritas akan murni di tangan rakyat dan perjuangan Perumal akan berhasil. Film pun selesai.